Hai guys, ketemu lagi dengan YouTube Nima Mama. Kali ini makan yuk, ayolah makan. Terus kita ngobrol-ngobrol sambil ngobrol-ngobrol sambil makan. Terus cerita pengalaman yang kemarin aku mau ngasih tahu pengalamannya rumah pertama. Ini aku hari ini masak. Cuman sambal telur sama kalau orang Minang bilang ada pange cibada, karena aku pengen kali dari kemarin. Oke, kita cerita kemarin udah dijelasin kalau kita mau cerita tentang rumah pertama. Gimana ceritanya kok bisa punya rumah pertama di Pekanbaru. Kalau dibilang di daerah yang lumayan strategis daerah kota. Kita mulai ya. Aku tuh dari dulu, dari aku masih kuliah, aku pengen banget punya rumah dekat kawasan Paus, kereta api, sama pokoknya kawasan di sana. Karena satu, lebih gampang mau ke sana, mau ke Panambisa, mungkin daerah-daerah sana yang kalian kurang tahu. Jadi itu lumayan di tengah kota. Jadi kita harus percaya satu hal, apa yang kita mindsetkan itu akan kita dapatkan. Jadi contohnya rumah. Jadi kemarin itu aku pertama ngambil rumah itu pakai cicilan kantor. Karena pakai cicilan kantor, itu kan nggak terlalu besar karena aku baru jadi pegawai saat itu. Kali itu kalau salah aku dapat pinjaman 145 juta. Karena aku udah minjam 145 juta. Pasti susah kan kalau misalnya nyari tanah di kawasan kota nilainya 145 juta. Susah. Jadi aku nyari di kawasan, namanya di situ kawasan Paus, Jalan Paus. Ternyata tuh harganya mahal-mahal, ada yang jual 300, tapi memang mungkin lebih besar gitu kan. Tapi kan kalau untuk satu rumah tuh apa besar-besar kali kan. Jadi karena pemikiran aku, kalau aku ngambil untuk rumah, kenapa harus terlalu besar? Jadi ibaratnya 9 kali 13 atau 9 kali 14 atau 6 kali 13 atau 6 kali 12 kayaknya udah cukup lah untuk satu rumah yang apa? Yang kecil itu, yang minimalis. Jadi nggak ada lah yang jual. Dan karena aku takut juga nih uang pinjaman udah di realisasikan, udah dicairkan kan, cicilan udah jalan, rumahnya nanti takutnya nggak dapat. Ternyata jalan, tapi karena mindset aku akan punya rumah di sana, ternyata kejadian. Jadi karena udah capek nih nyari tanah sama temanku, kami tuh istirahat sholat di rumah teman yang kerja di satu kantor. Telepon, kakak di rumah? Iya. Tutup maghrib. Ya ngapa tuh? Kami ke rumah ya? Iya. Ternyata tanah yang di sebelah rumah kakak itu dijual. Kak dijual, katakan. Telepon orangnya. Ditelepon orangnya tuh. Ternyata nggak diangkat. Tapi karena naksir sama rumahnya, usaha dong. Karena usaha terus, akhirnya dapat tuh tanah. Caranya gini, ditelepon. Zaman dulu tuh nggak WA ya, nggak dibalas, nggak diangkat. Saya SMS.
Bapak kan saya tertarik dengan tanah bapak, bisa dibeli nggak? Ternyata dia tuh yang pernah kerja di bank dan ternyata tuh tanah lelang. Dia balas, Mbak, saya nggak kerja di sana lagi nih, tanah bank ini katanya. Aku pergi ke sana, ternyata tanah itu tanah lelang, belum dilelang, tapi dibilang nanti kita jual bawah tangan aja katanya gitu. Oh, oke, gue bilang. Tapi ada orang yang jualnya masih ada berarti, gue bilang gitu. Enggak, orangnya udah kabur. Orangnya udah kabur. Berarti karena orangnya udah kabur, kita bisa ngomong kalau misalnya tanah itu layaknya lelang. Karena kalau misalnya orangnya udah kabur, kita bawah tangan, di bawah tangannya nggak siapa kan, nggak ada kesepakatan berarti kan. Jadi aku mikir kalau nanti dia lunasin utangnya ya berabe ke depannya. Bilang gini, Bang, ya udah lelang aja. Kak, lelang nanti bisa lebih mahal. Belum tentu juga kakak menang lelang katanya kan. Aku cuma mikir keselamatan aku yang akan datang. Ya udah, aku bilang ya udah nggak masalah kalau ternyata aku nggak menang, nggak apa-apa, bilang gitu kan. Berarti nggak rezeki aku. Proses dia mau lelang itu kalau salah 1,5 bulan, lumayan lama saat itu. Setelah oke, akhirnya dia ngomong gini, Kak, udah lelangnya, udah buka lelangnya tanggal sekian, aku stok lah. Jadi kalau kita lelang itu beb, beb atau apalah aku manggil kalian, itu kita harus punya uang 20% dulu. Uang 20% itu kegunaannya adalah supaya kita untuk DP lah gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak kalah lelang, ya kita bisa ambil lagi uangnya. Tapi kalau kita menang lelang tapi kita nggak bayar total selama berapa minggu ya, aku kurang tahu ketentuan sekarang. Kalau kemarin tuh 2 minggu, kita uang kita tuh hangus. Jadi menanglah aku lelang, aku lunasin. Terus ternyata tuh aku tuh nggak bisa berubah tuh, suka mengambil keputusan terburu-buru. Padahal banyak yang aku sesalin karena aku mengambil keputusan buru-buru, tapi aku mengulangnya lagi gitu. Karena keseringan kalau aku lambat diserobot orang, jadi buru-buru lah. Alhamdulillah nih tanah udah jadi tanahku. Aku punya tukang ojek langganan. Jadi dulu tuh nggak ada Gojek. Jadi aku simpan nomor telepon dia. Aku cuma nanya sama dia, Bang, kenal tukang nggak? Dia jawabnya, kenal, kenapa? Aku mau bangun rumah. Jadi aku tuh tipe orang yang sebenarnya bukan bangun rumah ya. Aku bangun sebenarnya kayak kosan kayak semi apartemen lah, ada kamar mandi, kayak apartemen studio tapi di tanahku. Kenapa? Karena itu yang kubutuhkan. Karena waktu itu aku ngekos. Jadi ngekos waktu itu berapa ya? 500 entah berapa lah sebulan. Jadi kalau aku ngekos, mindset kosan itu gak akan punya aku kan. Tapi kalau aku beli rumah, itu kan akan jadi punyaku suatu saat. Kalau aku beli rumah itu kan udah hakku walaupun aku nyicil. Oke. Ternyata tuh dia tahu alamatnya, udah diberesin sama dia. Dompetnya udah dicabut. Setelah pas nego, nih udah aja oke. Kan kata aku, karena aku nih cewek, bapakku masih hidup, tapi bapakku tuh ada kedai di luar kota. Karena orang tua tinggal di luar kota nggak bisa ngecek. Yang namanya perempuan ya disuruh bangun rumah, ya tahu sendiri lah ya gimana ya. Jadi rumah itu ternyata tuh dibangunnya lebih rendah daripada jalan. Jadi rumahku modelnya
di pagar sekitarnya dipagar. Terus di rumah itu ada dapur kecil, toilet, dan pondasi kamar itu tuh pondasi gedung sih, rumah bertingkat lah gitu. Oke, setelah itu jadilah rumah itu. Ya ibaratnya gini, kita tuh nggak bisa pungkiri ya, ternyata tuh yang namanya orang tuh nggak ada yang tulus. Walaupun dia udah kenal aku, dia nggak tulus. Aku rumah sudah menghilang. Dan aku heran, aku jumpa orang tuh selalu kita dengan tulus. Ternyata ada tukang satu lagi yang ngomong sama aku waktu setelah penerimaan. Jadi aku ngasihnya nggak langsung, bertahap. Itu aku berapa kali ngasih ya, 3 kali ngasih, 4 kali ngasih uang pertama itu digunain untuk beli motor dia, kata yang tukang satu lagi. Jadi ya bagi aku susah sih kalau untuk susah untuk kita ketemu orang yang memang benar-benar tulus, susah. Setelah itu terus akhirnya aku tuh cuman ketemu sama tukang yang dikenalinnya dia. Padahal kan sebenarnya dia bersama-sama ya untuk membuat rumah itu. Cuman gara-gara si tukang ojek ini kenal sama aku gitu. Endingnya rumah itu jadi. Tapi tukang itu akhirnya jujur ngomongin gini, Kak, kemarin kan aku bilang sama kakak, aku akan kasih mesin air gratis. Tapi kayaknya uangnya kurang, Kak, katanya kan. Yang abang itu mana, aku bilang gitu. Abang itu udah gak bisa dihubungi. Ternyata emang gak bisa dihubungi. Rumah itu tetap jadi. Bahkan sekarang aku tetap tempati teman. Mungkin dia terlalu banyak ambil untung, karena sebenarnya waktu pembangunan rumah katanya si kawan itu udah mulai aneh aja kelakuannya, Kak. Dia suruh aku ambil semen, perbandingan semen sama pasir tuh sekian. Aku nggak mau, karena ini rumah bertingkat kan, Kak, kan. Nanti kalau ada apa-apa sama Kak gimana, gitu. Terus aku tuh diam kan. Jadi istilahnya aku tuh sejatinya tuh dari dulu buruk, karena itu bilang kalau udah ngambil keputusan buru-buru tuh susah. Ada aja yang salah. Ini aku buat video sekalian ngingatin aku ya. Jadi buat kalian kalau mau bangun rumah, carilah tukang tuh yang kalian udah kenal. Kenapa udah kenal? Bukan kenal dalam arti kayak aku tuh dia tukang ojek, aku kenal dia nukang gitu kan. Aku nggak pernah tahu dia ikut nukang. Terus carilah tukang yang benar-benar amanah. Terus kalau sekarang kan udah ada yang kayak borongan yang pakai kayak apalah gitu ya, kayak kontraktor gitu yang sifatnya lebih legal. Itu juga kalian bisa pakai. Terus berdasarkan pengalaman aku juga, kita harus ngerti, walaupun nggak banyak, tapi kita ngerti lah masalah-masalah itu, karena terlalu gampang ketipu jadinya kalau kayak gitu. Sebenarnya drama untuk pembangunan rumah itu, ini kan masih rumah yang ada kamar, dapur kecil sama kamar mandi. Itu kan setelah berapa tahun, jadi karena luas tanah itu 9x14, sebelahnya itu kosong kan. Itu rencananya mau aku jadiin ruang tamu dan ruang makan. Jadi setelah jadi nih yang rumah tadi udah jadi nih. Rumah tadi ya apa adanya lah gitu kan. Udah oke semua, tapi memang kondisinya dia rendah dari jalan. Padahal aku udah ngomong gini, Bang, ini kayaknya rendah ya dari jalan. Jawabannya apa? Enggak, Kak, ini enggak rendah dari jalan. Dan aku banjiran. Akhirnya aku kena banjir. Terus kita punya impian ya dengan rumah. Kita punya impian. Jadi aku punya impian tuh jendela tuh besar. Kenapa jendela tuh besar? Jadi tuh aku tuh pengen bangun tidur nengok jendela
gitu kan. Ternyata tuh dia ngasih jendelanya tuh yang kecil-kecil, yang panjang-panjang itu. Padahal kan udah aku konsep nih jendelanya sebesar ini, dan dia menyetujui. Terus tempat WC-nya itu aku mau WC-nya itu, salahnya aku tuh satu. Waktu itu aku WC jongkok. Ya kan, jongkok kan berarti lebih murah kan. Terus wastafel nggak mau dipastinya, tuh bilang kan, aku bilang dapur, aku bilang kan bisa kakak cuci piring di kamar mandi, kata dia gitu. Ya aku kan agak jahat juga menurutku kan, karena dia udah, karena lancang ya, dia komitmen pertama oke. Tiba-tiba pas di perjalanan dia bilang ini nggak bisa kak, ini nggak bisa gitu kan lucu kan, karena duitnya itu udah habis untuk motornya itu. Terus udah selesai dia bilang, gue bilang gini, maaf ya bang, aku tuh nggak biasa cuci piring di kamar mandi. Itu kenapa? Karena untuk negur dia, kok nggak komitmen gitu sebenarnya kan. Oh iya kak, akhirnya dibuatnya memang wastafelnya. Setelah jadi rumah, separuh jadi rumah itu kan pemasangan listrik. Terus listrik dia tuh minta satu titik tuh berapa gitu. Ibaratnya aku memikir kan, lumayan juga nih uangnya gitu kan. Terus kabelnya sekian. Terus aku nanya lagi sama dia, oh sekian ya, aku bilang oh iyalah, aku bilang gitu kan. Tapi saat itu aku di kantor cerita, pas aku di kantor cerita, iya aku lagi bingung instalasi pasang kabel, aku bilang gitu kan, yang untuk listrik itu loh, aku bilang gitu kan. Terus udah selesai, aku cerita gitu, rekan kerja aku ngomong gini, ngapain kok pusing? Itu kan ada yang teknisi kita, itu tuh pintar juga loh pasang, hari libur kok suruh ke sana, kata dia gitu. Terus oh iya ya, pergilah aku ketemu sama yang di kantor. Terus aku bilang, bang ini berapa titik, terserah kau aja lah Pit, katanya. Mungkin karena sambil ya, tapi kalau kau bilang segitu kok mahal kali ya Pit, katanya gitu kan. Oh iya ya mahal ya, aku bilang gitu. Terus aku telepon, bang kayaknya aku nggak pakai lah yang ponaan dia atau apa gitu yang mau bantu gitu. Aku udah dapat orangnya lebih murah, aku bilang gitu kan, karena aku banyak pengeluaran sekarang, aku bilang gitu kan. Karena dia kemarin nawarin kan. Oh ya udahlah kak, katanya. Jahatnya lagi, karena kan aku ngomong kayak gitu, seharusnya kalau aku ngomong kayak gitu, yang untuk aku pasangin instalasi itu seharusnya jangan disemennya dulu kan, disemennya dulu, karena jahatnya dia. Tapi yang yang alhamdulillah aku tuh dapat yang namanya orang teknis kantor tuh kan alatnya lengkap ya, lebih lengkap dari mereka mungkin kan. Terus datang ke rumah, itu udah dikuncinya, jadi tinggal dibornya lagi sama mereka, dibor, dipasang sama mereka semua. Itu mukanya masam ya, muka jahat misalnya tuh, rasa nggak terima. Mungkin dia udah mikirin untungnya sekian, karena aku udah mulai, misalnya dia bilang misalnya mau beresin yang ini, aku tengok, aku bilangin kalau beresin yang ini butuh berapa duit, udah mulai gitu. Karena aku mikir kalau aku ngasih ke tukang itu nggak keseluruhan uang. Jadi ibaratnya dia selesaikan ini baru. Jadi kalau misalnya dia minta ini alatnya mana, minta ini mana ininya gitu kan. Walaupun misalnya aku ada kerugian tapi nggak ketipu sampai besar. Karena menurut aku ya, aku nggak tertarik juga untuk, bukan nggak tertarik, misalnya aku nggak sebodoh itu juga gitu kan. Dah sampai akhirnya rumah tuh selesai, tapi kondisinya satu. Aku waktu dia bilang ini tinggi kok kak, ini tinggi, ternyata memang betul prediksi aku tuh, rumah aku tuh rendah. Rumah aku tuh rendah, karena rendah itu bisa kebanjiran. Dan terus aku nggak tahu cara dia masang keramik ya, tapi keramik itu mengembung ke atas setelah 3 atau 4 tahun. Kan seharusnya keramik itu nggak mengembung ke bawah, nggak mengembung ke atas ya, menyebabkan kamarku banjir. Jadi nanti aku akan cerita, ini kan yang aku ceritain awal rumahku berdiri. Awal rumahku berdiri tanpa ruang tamu, masih kamar, dapur, kamar mandi atau toilet, terus pagar yang sekeliling. Itu budgetnya nggak salah saat itu 70 juta lebih di tahun 2014.
nasi aku udah habis karena ceritanya sih karena sambil makan. Terus udah habis, karena aku bilang kalau aku makan tuh selalu licin. Terus aku cerita tentang rumah pertama aku part 2. Cuman memang aku mohon maaf kalau misalnya selama aku ngonten itu nggak ada awalnya, nggak ada akhirnya, karena memang aku udah komitmen ke diri aku setiap hari itu ada satu konten makan yang aku ngobrol di layar. Kenapa aku lakukan itu? Karena aku ingin melakukan, dari dulu tuh aku pengen punya channel YouTube yang aku harus konsisten, tapi karena proses edit yang jadi ini masukin nanti enggak, ini masuk enggak pernah akhirnya aku upload foto tuh yang video tuh yang menurutku bagus gitu jadinya, gara-gara inilah gitu kan. Walau upload video yang bagus menurutku gitu, karena akhirnya tuh video tuh nggak nyambung. Jadi aku ada channel YouTube yang waktu dulu pertama kali aku buat, ada yang ponakan ulang tahun, memang yang nonton lumayan banyak juga, ada 46 orang yang nonton, ada apa, tapi akhirnya aku tinggalkan YouTubeku itu karena mungkin pusing sendiri kan nontonnya tuh sekali, ini cerita ini gitu kan. Pokoknya akhirnya aku komitmen, aku mau upload video satu hari tuh satu setiap aku makan malam. Jadi hari ini makan malamku udah habis. Aku cerita tentang rumah rumah pertama aku, cara aku mendapatkannya. Terus aku harus meninggalkan pesan nih, seperti yang aku lakukan di setiap saat. Kemarin aku mulai kasih pesan. Aku cuma ngomong gini, apa ya kata-kataku ya, kalau kamu di perjalanan hidupmu tuh ditekan, aku dapat dari TikTok lah, dia cerita gini, kenapa sebelum kamu sukses kamu tuh di titik yang depresi, kesepian, penuh tekanan, kadang kamu ngerasa hidup kamu tuh hancur atau berantakan karena saat kamu masih di bawah itu kan anginnya masih nggak terlalu kuat, karena itu untuk bekal kamu sampai ke atas. Karena kalau kamu sekarang aja nggak bisa menanggapi tekanan, stresnya kamu, nanti pas di atas kamu tuh bisa gila atau stres gitu. Karena makanya ada orang yang naik sebentar atau kaya sebentar, tiba-tiba miskin lagi, bahkan lebih jelek dari sebelumnya, karena dia tuh mendapatkan rezekinya tuh kayak proses dapat lotre gitu loh, dapat uang gitu, uang terus langsung kaya. Jadi dia tuh tidak biasa tertekan. Jadi kita harus berusaha. Jadi kalau kita saat ini dalam keadaan itu, yakin aja berarti Allah atau Tuhan itu sedang ngangkat derajat kita, sedang menempa kita. Aku sedih kalau cerita kayak gini. Dan setiap orang tuh punya proses masing-masing dalam hidupnya, termasuk seperti aku hari ini. Dan ini tanpa proses edit ya. Jadi waktu aku buka makanan aku nangis kan kalau udah cerita kayak gini. Aku buka makanan sampai sekarang ini itu jalan terus timingnya, jadi nggak ada yang di-cut. Makanya kita harus terbiasa untuk berkata-kata baik atau diam. Makanya aku tuh kalau misalnya aku agak ngelenceng dengan kata-kataku, pasti aku kasih persepsi yang lain gitu kan. Karena kita nggak boleh nyenggol orang demi konten kita bagus, nyenggol orang demi orang lihat kita lebih baik, itu nggak boleh. Itu juga prinsipku, karena sesuatu yang kita bangun hari ini, sesuatu kita mulai baik hari ini. Aku kalau ngomong yang kata-kata kayak gini sering nangis. Makanya aku tuh kalau aku memilih konten makan tuh kayak gitu, aku minta maaf karena rada cengeng hari ini. Terima kasih udah nonton. Itu salah satu cerita aku tentang rumah, tapi memang rumahnya itu masih semi apartemen. Nanti aku cerita lagi ulah
tukang lagi aku ceritaku banyak sebenarnya waktu itu. Pokoknya ceritaku banyak ke dalam hidupku. Aku akan cicil ceritaku satu persatu tanpa nyebutin nama orang, karena bagiku itu hanya untuk pembelajaran kita bagi perempuan. Jadi aku mohon maaf kalau dalam YouTube itu ada salah-salah kata. Assalamualaikum.